Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Kali ini kami akan membawa Anda ke dalam sebuah kisah penuh hikmah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang mungkin belum Anda ketahui. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami menarik lainnya. Para nabi dan kaum solihin, orang-orang soleh, pasti mendambakan anak soleh yang berjihad di jalan Allah, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam menginginkan karunia tersebut. Namun, Allah Ta'ala menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dengan memberinya setengah bayi, setengah manusia, karena tidak mengucap insya Allah saat hendak menggauli istri-istrinya. Kisah penuh hikmah ini diceritakan oleh guru besar Universitas Islam Yordania, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, dalam kitabnya Kisah-Kisah Sahih seputar para Nabi dan Rasul. Syekh Umar menukil beberapa sumber kitab yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di antaranya kitab Ahaditsil Anbiya, kitab Kitabun Nikah, dan beberapa kitab lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang Nabiullah dan Raja yang mujahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kerajaan besar yang bisa menundukkan manusia, jin, burung, dan angin untuknya. Nabi Sulaiman juga gemar berjihad fisabilillah, memperhatikan bala tentaranya, cermat meneliti pasukannya dan perlengkapan mereka. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Kegemaran Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap jihad, menyiapkan peperangan dan menumbuhkan generasi yang gemar berperang, dipaparkan oleh Rasulullah SAW, bahwa dia bersumpah untuk menggauli 99 istrinya dalam satu malam, dengan harapan satu orang istri melahirkan seorang prajurit yang berperang di jalan Allah. Dalam riwayat lain 70 istri, ada yang menyebut 90 istri, ada juga riwayat lain menyebut istri beliau berjumlah 100 orang. Mungkin ada yang bertanya, dari mana Nabi Sulaiman memiliki perempuan sebanyak itu? Jawabannya adalah bahwa dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, seorang laki-laki dibolehkan menikah tanpa dibatasi. Taurat menyebutkan bahwa istri Nabi Sulaiman mencapai 700 orang. Wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kemampuan besar dalam urusan istri. Satu malam, dia bisa berkeliling kepada perempuan dalam jumlah sebanyak itu. Dalam Kitabun Nikah disebutkan, Sulaiman bin Daud berkata, "Demi Allah, malam ini aku akan berkeliling kepada 100 wanita. Setiap wanita melahirkan seorang anak laki-laki yang berperang di jalan Allah. Malaikat berkata kepadanya, katakanlah insya Allah." Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakannya. Nabi Sulaiman alaihissalam bermaksud agar anak-anak lelaki itu kelak berjihad di jalan Allah. Berikut hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La'atufanna al-laila ta'ala sab'ina imra'ah, kulluhunna ta'ti bigulamin yuqatilu fi sabilillah, faqala lahu sahibuhu awil malaku, qul insya Allah, falam yaqul wa nasiya, falam ta'ti wahidatun min nisa'i illa wahidatun ja'at bisyakti gulam, walau qal insya Allah lam yahnas, wa kana darokan lahu fi hajatih." Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak, selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, andai Sulaiman mengatakan insya Allah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 7715 dan Imam Bukhari
nomor 5242. Maksud dari sebutan setengah manusia ialah manusia yang lahir tidak normal alias cacat. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain nomor 6720 dan Muslim nomor 4379 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Di malam ini saya akan menggilir 90 istri, masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang berjihad di jalan Allah." Ibnu Hajar al-Asqalani melalui kitab Fathul Bari menjelaskan adanya perbedaan terkait jumlah istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebetulnya tidak saling bertentangan satu sama lain. Sebab menurut Ibnu Hajar, penyebutan angka seringkali digenapkan, misalnya dengan menyebut 100. Soal banyaknya istri Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim." Yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa kelebihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk urusan dunia. Di antaranya kekuasaan Nabi Sulaiman yang meliputi jin dan binatang, kendaraan angin yang bergerak sesuai keinginannya, dan kekuasaan yang sangat luas. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Shad ayat 35-38. Setengah manusia yang dilahirkan oleh salah seorang istri Nabi Sulaiman alaihissalam bisa jadi yang dimaksud dengan firman-Nya, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat." Quran Surat Shad ayat 34. Sahabat Al-Faidah, demikianlah kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika mendapat ujian dari Allah Ta'ala. Adapun pelajaran yang bisa dipetik seorang muslim, yaitu harus menggantungkan sesuatu yang hendak dilakukannya di atas kehendak Allah dengan mengucapkan, "Aku akan melakukan ini insya Allah." Pelajaran lain, kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, di antara adab para nabi adalah menggunakan bahasa kinayah dalam urusan di mana keterus-terangan dianggap kurang baik. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak berkata, "Aku akan menggauli atau menyetubuhi," tetapi dia berkata, "Aku akan berkeliling." Kemudian apabila seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu di masa mendatang, lalu dia berkata, "Insya Allah," maka dia tidak ingkar dalam sumpahnya, meskipun dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, jika dia tidak mengucapkannya, maka dia ingkar kalau tidak melakukan perkara tersebut. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menonton dan mendengarkan kisah inspiratif tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus menghadirkan konten bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.